Dan untuk Ibu Semiatun SPD, waktu dan selengkapnya kami serahkan pada Ibu Ratih. Sampai jam berapa? Oh, enggak ada Oh ya, oke. Hari ini kan makan banget ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua peserta workshop asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka paket A, paket B, paket C PKBM Panca Usaha tahun ajaran 2024-2025. Hari ini kita memasuki pada hari yang ketiga dengan narasumber yang berbeda, yaitu Ibu Semiatun SPD dari tutor paket C. Dan untuk ini yang pertama kali acaranya adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala PKBM Panca Usaha, dan yang ketiga adalah kami serahkan pada narasumber Ibu Semiatun SPD. Dan untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari acara workshop pada siang hari ini kita buka dengan doa. Monggo. Pembukaan kami anggap cukup, dan untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Bapak Kepala PKBM Panca Usaha. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibunda Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam wala haula wala quwwata illa billah. Aman. Yang saya hormati para peserta workshop asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka, terlebih Ibu narasumber yang sudah hadir tengah-tengah kita, yaitu Ibu Semiatun Sarjana Pendidikan. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan workshop di pagi siang ini. Untuk selanjutnya, salawat dan salam semoga dilimpahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, termasuk kita semua. Sebagaimana kita tekuni bersama, sebenarnya kemarin hari pertama sudah disampaikan bahwa kurikulum apapun namanya, kita sebagai guru, sebagai tutor ini sudah mengerjakan atau sudah melaksanakan. Yaitu sebagai guru, sebagai tutor, pasti sebelum mengajar kita harus membuat persiapan, mungkin terkenal dengan buat RPP. Kemudian setelah persiapan tentunya kita sampaikan pembelajarannya untuk mengadakan kegiatan pembelajaran atau action. Kemudian tidak lupa pasti ada penilaian yang dikenal dengan asesmen. Ini sudah terbiasa. Hanya kebetulan sekarang kurikulumnya kurikulum Merdeka perlu ada penyegaran. Maka nanti kepada Ibu Semiatun akan menyampaikan kiat-kiat atau bagaimana bentuk asesmen yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya kita sebagai guru harus selalu update, dan mohon karena kita sudah punya web, semua materi yang kemarin atau tadi siang dan seterusnya, apapun kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing pondok pesantren bisa dimasukkan ke web PKBM. Dan PKBM nanti tolong disampaikan, saya juga lupa webnya, tapi yang jelas kita kedatangan dari mahasiswa Al-Rahmah 2 bulan kemarin sudah membuat web sehingga semua aktivitas bisa dimasukkan ke web termasuk pembelajaran. Termasuk juga ini dalam waktu dekat ada lomba kreator pembelajaran kurikulum Merdeka. Mohon masing-masing tutor bisa menyiapkan kontennya atau mungkin berupa video. Ini ada kreator Pak Yen
siapa tahu dari Pancawusaha nanti bisa mewakili DIY sehingga bisa menjuarai lomba pembelajaran guru merdeka dengan kreator ini. Kemudian yang terakhir, belum lama ini saya mengirimkan 2 tutor dari Kuantum untuk mengikuti pembelajaran kewirausahaan, kalau tidak salah memproduksi batik ciprat ya. Ini akan kita praktekkan dalam waktu dekat, yang kita sasar paket B dan mungkin paket C ya, dalam waktu dekat. Kalau tidak salah tanggal 12 ya. Tanggal 19 tolong yang punya murid paket B, paket C kita bisa berkarya karena kita sering dikunjungi dari luar DIY. Alhamdulillah ini yang seragam yang kita pakai ini salah satu hasil contoh batik ciprat, dan ciri khas batik ciprat tidak ada yang dijual karena satu edisi saja, sehingga edisi berikutnya pun dari seragam baru itu ya agak sulit. Untuk itu mohon yang kemarin saya kirim diklat atau bimtek ikut membantu narasumber. Kita punya narasumber guru keterampilan atau kewirausahaan, tapi kadang-kadang kurang untuk melaksanakannya atau kurang tenaga. Maka idealnya nanti satu kelompok 5 orang, nanti narasumbernya di samping saya sendiri Bu Ir, nanti dibantu oleh ibu yang lain ya. Terutama kemarin yang dikirim bimtek untuk bergabung di sini tanggal 19 ya, 19 insya Allah. Maka mohon dihubungi. Sekarang masuk ya yang kemarin saya kirim ibu ya, satunya Mas siapa ya? Ya, Saudara Rahmat, besok di tanggal 19 ya kita praktek langsung, dan itu hasilnya nanti bisa kita gunakan juga untuk pameran. Perlu disampaikan bahwa tiap tahun di Sleman itu ada pameran. Kemarin saya ditanyakan juga oleh Pak Kabid bahwa pameran akan tetap berlangsung. Kalau kemarin kita di SST ya, kita pameran. Alhamdulillah memang tidak semua PKBM tampil ya, karena ada 24 PKBM yang space-nya cuma 4, sehingga tidak semua PKBM tampil. Tapi ada beberapa PKBM kalau suruh pameran tidak bisa memamerkan hasil karyanya. Maka tolong ini yang ada di PKBM Pancawusaha, mari kita kreatif sehingga apapun nanti bentuknya, kalau ada lomba, termasuk mungkin dalam waktu dekat ada lomba pekan olahraga dan seni kesetaraan, insya Allah bulan November kalau nggak salah, November atau Desember, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Di Insan Utama kalau ada poli kita ya, ada ya Mas, ada poli ya. Kalau polinya tingkatkan, katanya saya lihat latihan poli ya, ada poli ya, lapangan poli ada. Itu nanti kita bisa mungkin kirimkan, karena salah satu diantaranya kegiatan poli dan ada juga yang mungkin bulu tangkis, diantaranya olahraga prestasi. Lainnya tutor lomba kreatif atau mungkin caranya mengajar dengan kurikulum merdeka, mungkin dibuat video dan seterusnya. Dengan diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari berikutnya narasumber nanti sudah hadir kita buka workshop asesmen pembelajaran kurikulum merdeka paket A, paket B, dan paket C PKBM Pancawusaha. Untuk tindak lanjut saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong aja harinya. MC-nya hilang. Langsung aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita hari ketiga Pak, hari ini Pak ya. Berarti sudah 2 hari ya Bapak Ibu ya. Sudah pasti 2 hari, dan hari ini adalah hari ketiga, pasti materinya sudah banyak sekali. Baik, sebelumnya
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang terhormat Bapak Komarudin selaku Ketua PKBM Panca Usaha, Bapak Ibu Tutor PKBM Panca Usaha serta ustaz-ustazah dari perwakilan pondok-pondok mitra PKBM Panca Usaha. Bapak Ibu masih semangat? Ya, Bapak Ibu seperti Bu Eni kemarin ya, Bu Eni kemarin ya. Jadi kalau kita akan memasuki materi itu harus konsentrasi. Nah, Bapak Ibu untuk ngecek konsentrasi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu semuanya mohon untuk berdiri. Nah, berdiri silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan menghadap berhadapan-hadapan ya. Bukan berarti berpasang-pasangan itu. Nah, kemudian langkah pertama Bapak Ibu silakan menaruh sesuatu benda di depan Bapak Ibu yang berdua. Nah, silakan berhadapan-hadapan berdua. Kemudian menarik satu benda saja, ya, menaruh satu benda saja. Bisa ballpoint, bisa pensil, atau bisa satu nih Pak Umar. Jadi Pak Umar nanti sini pasangannya. Nah, ya, jadi satu benda ya Pak ya, membuat satu benda. Nah, semuanya sudah berpasang-pasangannya. Bu Ir sama Bu Yuni. Ya, monggo Bu Yuni, Bu Ir. Nah, Bapak Ibu, dengarkan saya berkata nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau saya berkata sesuatu silakan dilakukan ya. Contohnya gini, kalau saya berkata boom, silakan Bapak Ibu nanti menepuk meja ya. Boom gitu ya. 2 kali ya. Kemudian kalau saya bilang pen, nanti Bapak Ibu silakan untuk mengambil. Wah, ini bendanya semua. Berarti bahasa Inggrisnya benda apa Pak? Sing. Benda ya sing no. Apa sing? Ting ya. Ya, kalau saya bilang ting, berarti nanti silakan Bapak Ibu mengambil benda yang ada di depannya. Berebut ya, nanti berebut. Kemudian kalau saya bilang hand, nanti tepuk tangan 2 kali. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Ulangi. Nanti kalau saya bilang boom, maka tepuk meja. Kalau saya bilang ting, ngambil benda. Kalau saya bilang hand, ya, oke. Sekarang latihan dulu. Ya. Saya berkata lakukan ya. Boom. 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 Ting. Nah, Bapak Ibu siapa yang berhasil memegang benda? Nah, itu menandakan jadi Bapak Ibu konsentrasinya sudah bagus ya. Ya, sekali lagi, coba sekali lagi. Yang tadi sudah membawa benda silakan untuk dipertahankan. Oke, lagi ya. Saya berkata lakukan hand. 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 Boom. 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 Hand. Hand. Ting. Nah, bagaimana bertahan tidak yang tadi membawa benda? Nah, berarti kalau tidak bisa bertahan berarti masih kurang, konsentrasinya menurun. Nah, Bapak Ibu dalam menghadapi kita kalau akan mendapatkan materi itu kita harus yang pertama adalah konsentrasi. Niatkan pikiran kita untuk fokus dalam pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, monggo Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini tadi hanya sedikit penyegaran saja supaya tidak ngantuk gitu ya. Ting benda. Ya. Kalau benda cantik, ayo ting. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah hari ketiga, saya yakin Bapak Ibu sudah pasti paham tentang asesmen pembelajaran di Bapak Ibu yang kemarin sudah seperti yang disampaikan Bapak Surahmanto tadi, yaitu tentang, masih ingat? Ya, kemarin yang disampaikan Bapak Surahmanto kemarin itu adalah tentang peraturan dan struktur kurikulum. Nah, di dalamnya ada SKK, ada bagaimana membuat jadwal, bagaimana membuat pembagian JBL. Satu SKK itu standar dengan berapa JBL. Itu kita tadi satu SKK itu ada mandiri, tutorial, kemudian ada tatap muka. Nah, dalam pembelajaran dan asesmen itu memang
isinya itu banyak banget Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah disampaikan sama Pak Surahmanto terkait dengan peraturan-peraturan, ya, kemudian struktur kurikulumnya, kemudian sudah tujuan pembelajarannya, ya, capaiannya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Erni tadi sudah disampaikan terkait dengan asesmen pembelajaran dari asesmen awal, ya, asesmen formatif, asesmen sumatif, kemudian diagnostik, gitu ya. Nah, berarti di sini saya tinggal melanjutkan saja. Kira-kira apa Bapak Ibu kelanjutan dari asesmen tadi? Monggo, Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Yang mau menjawab. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya untuk pedoman pembelajaran dan asesmen itu sudah ada pedoman. Nah, apalagi di kurikulum Merdeka ini itu ada buku khusus pedoman untuk terkait dengan asesmen dan pembelajaran. Nah, di dalamnya itu sudah isinya sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Surahmanto dan juga Ibu Erni, gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah buku panduan pembelajaran dan asesmen yang isinya ada yang sudah disampaikan Bapak Surahmanto dan juga Ibu Erni. Nah, di sini saya hanya menambahkan saja nih Bapak Ibu, menambahkan mungkin ada yang kelewat dan juga di sini nanti kami akan menindaklanjuti atau tindak lanjut dari asesmen tersebut. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sudah membuat kurikulum, kita sudah membuat modul ajar, kita sudah mengajar, kita sudah melakukan asesmen awal, kita sudah melakukan asesmen formatif, asesmen sumatif, terus kita ngapain Bapak Ibu? Buat rapor, ya, benar Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah buat rapor. Nah, laporan ya. Nah, ini di dalam buku ini Bapak Ibu, ini sudah lengkap sekali isinya. Nah, ini bisa dilihat dari daftar isinya. Ini kalau dibintekan memang benar 1 minggu tadi, ya, yang sudah disampaikan Pak Rahanto. Mungkin kemarin mendapat ini ya Pak di BBJB. Iya. Nah, yang pertama terkait dengan latar belakang, sasaran pengguna, kemudian yang kedua tentang prinsip pembelajaran, prinsip asesmen yang sudah disampaikan Ibu Erni. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, tadi Bu Erni tadi sudah menyampaikan asesmen formatif itu contohnya ini ya, itu ya Bu Erni tadi. Nah, ini tinggal kelanjutannya saja. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang kelima yaitu pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, refleksi dan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya untuk asesmen ini tidak berlaku untuk murid saja Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu juga melakukan asesmen, gitu ya. Nah, tapi tenang aja Bapak Ibu, ini tadi tidak saya sampaikan semuanya, jadi tidak banyaknya. Nah, Bapak Ibu, kita untuk melakukan asesmen itu memang berat ya. Ya, memang mungkin seperti kita di pendidikan non formal, kemudian kita juga bermitra-mitra, siswa kita tidak jadi satu, siswa kita tidak jadi satu, ada di berbagai tempat. Nah, untuk menghasilkan suatu tindak lanjut dari asesmen itu kita memang membutuhkan suatu kerjasama dari berbagai mitra. Jadi kita lembaga PKBN Pancausaha ini tidak bisa mengeluarkan raport secara tiba-tiba gitu Bapak Ibu, secara otomatis. Jadi kita juga butuh prosesnya. Nah, kalau untuk yang pembelajaran siswanya di pondok, maka kita juga minta pertanggungjawabannya kepada pondok untuk apa? Menyetorkan nilainya supaya kami bisa menerbitkan raport kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk siswa yang
pembelajarannya itu di PKBM, nah nanti kita yang mengeluarkan nilai kayak gitu. Nah, coba saya ya ini ya terkait dengan kata-kata Pak Nadiem Makarim ya, apapun perubahan kecil itu jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nah ini kata-kata dari kemarin hasil pengimbasan Bapak Ibu, karena belum lama ini saya juga habis mengikuti pengimbasan guru penggerak oleh yang dilaksanakan oleh BPGB kemarin juga sama Mbak Erni saya. Nah kemudian ya ini juga salah satunya yaitu menyampaikan terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah untuk sasaran dan penggunanya dari asesmen ini yang pertama yaitu pendidik. Nah pendidik ini digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah Bapak Ibu kalau kita kalau berdasarkan aturan ya kita itu sebagai tutor itu juga harus melakukan asesmen. Asesmen apa Bapak Ibu kalau tutor? Kira-kira apa yang dapat kita lakukan? Refleksi, ya bisa dengan refleksi atau asesmen teman sejawat. Terus asesmen siapa lagi? Kalau yang menilai guru itu siapa Bapak Ibu? Apakah hanya kepala sekolah? Apakah guru senior? Kalau di kurikulum Merdeka apakah guru senior yang melakukan? Coba siapa Bapak Ibu? Nah yang melakukan penilaian pada guru itu adalah peserta didik, orang tua, kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Jadi kita juga perlu penilaian dari orang lain untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Nah kalau di dalam kelas itu namanya observasi. Nah sekarang kita di kurikulum Merdeka itu diwajibkan untuk saling apa ya namanya? Yang apa Mbak ini yang kucing-kucing itu loh Mbak ini. Saling apa? Ya saling konsultasi dengan teman sejawat gitu loh. Misalkan kita menemukan masalah di dalam pembelajaran terus kita curhat gitu loh Bu. Sharing ya bahasanya sharing kayak gitu. Nah misalkan Bu Dwi ada masalah pembelajaran, misalkan habis ngajar kelas. Misal pasukan tadi itu termasuk sharing tadi yang disampaikan Bu Dwi. Di sini itu ada siswa yang inklusi sebenarnya tadi itu loh. Nah itu misalkan diceritakan kepada Pak Zen, kemudian Pak Zen akan mendukung kira-kira solusi apa yang akan kita ambil kayak gitu. Bu Dwi gimana? Solusinya kalau ada siswa gitu kemarin mengajarnya bagaimana Bu? Kalau saya minta solusi tadi. Nah Sudah terjawab. nah itu salah satu dari prosesnya. Bapak Ibu untuk hari ini saya akan menyampaikan tadi yang belum disampaikan apa nih Bapak Ibu? CP tadi sudah belum? Capaian pembelajaran langsung ke capaian aja Pak. Jadi Bapak Ibu untuk dalam melakukan asesmen pembelajaran itu yang pertama yaitu kita adalah melakukan perencanaan. Jadi perencanaan kita mau pembelajarannya bagaimana, terus kita itu akan melakukan penilaian yang seperti apa. Kemudian setelah direncanakan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir dilakukan asesmen. Nah Bapak Ibu untuk di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi yang namanya PTS maupun PAS. Jadi sebenarnya yang diperbolehkan atau sesuai aturan sesuai pedoman penilaian itu adanya adalah asesmen. Nah asesmen yang sudah disampaikan Bu Erni tadi yaitu di akhir tujuan pembelajaran. Jadi kita sebelum mengajar itu kita membuat yang namanya adalah tapi jangan dimakan sekarang loh, besok. yang namanya adalah apa Bapak Ibu? Sebelum mengajar buat apa? LPP. Sebelum RPP? Apa ya? Berarti analisis CP. Yang pertama itu adalah kita melihat CP. iya. Kita CP. Ini sih Enso.
Ya, yang pertama kita adalah melihat capaian pembelajaran itu ya, langsung ke CV. Yang dulu namanya tujuan. 12. Yang dulu namanya tujuan pelajaran. Ya beda Pak, beda. Beda indikator kayak gitu Pak. Nah, Bapak Ibu yang pertama kita harus membaca capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kita lihat dari mana? Kita bisa mendownload dari kurikulum Merdeka atau PMM ya. Bisa dari PMM atau bisa juga biasanya di buku kurikulum Merdeka itu juga sudah ada CP-nya, di buku guru, terutama di buku guru itu sudah ada CP-nya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah merencanakan capaian pembelajaran, kemudian membuat tujuan pembelajaran. Nah, setelah membuat tujuan pembelajaran, kemudian membuat alur. Ya, jadi misalkan di guru matematika guru matematika CP-nya adalah tentang berhitung gitu ya, misalkan tentang berhitung, penjumlahan, pengurangan, yang itu loh, tambah-tambah itu. Nah, itu nanti kan pasti itu CP-nya. Nah, nanti tujuannya itu bisa 2, 3 atau 4 ya. Misalkan peserta didik dapat berhitung angka 1 sampai 10, misalkan kayak gitu kalau di SD ya. Misalkan kayak gitu. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari beberapa CP kita buat beberapa tujuan. Nah, setelah kita memperoleh tujuan, kemudian yang ketiga adalah membuat alur. Nah, alur tujuan pembelajaran. Nah, alur itu biasanya kan kita buat dari yang mudah ke yang sulit. Gitu ya. Karena di kurikulum Merdeka ini tidak ada aturan kita itu harus menyampaikan materi yang A dulu, B dulu, itu tidak Bapak Ibu. Jadi monggo, ini adalah kebijakan sekolah masing-masing. Jadi mau mana dulu yang mau disampaikan. Tapi karena kita sudah biasa dengan kurikulum 2013 ya. Nah, untuk patokan kita juga bisa mengurutkannya itu hampir sama, itu boleh. Atau kita juga boleh mengikuti buku cetak yang atau buku digital kurikulum Merdeka. Kita bisa juga mengikuti di situ untuk membuat tujuan atau alurnya. Nah, Bapak Ibu setelah membuat alur tujuan, kemudian berikutnya adalah membuat modul ajar. Nah, setelah membuat modul ajar, modul ajar, baterainya habis. Ya, nah Bapak Ibu buat modul ajar ya. Nah, modul ajar itu yang isinya kita itu mau mengajarkan materi apa dengan metode apa, dengan gaya belajar yang bagaimana. Nah, Bapak Ibu di dalam modul ajar itu kalau untuk kurikulum Merdeka ini kita dianjurkan berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu untuk berdiferensiasi ini Bapak Ibu jangan hanya berfokus pada gaya belajar nih Bapak Ibu. Karena berdiferensiasi tidak harus dengan gaya belajar. Kalau gaya belajar itu apa saja Bapak Ibu? Gaya belajar ada visual, audiovisual, audiotori. Ya, kinestetiknya dampak ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita mengajar menyesuaikan dengan gaya belajar itu kita kesulitan tidak? Apakah kita setiap hari mengajar itu mengikuti gaya belajar anak-anak dengan 4 gaya itu tadi, kita kira kita kesulitan tidak? Kesulitan ya. Tapi mungkin suatu saat bisa juga kita lakukan dengan gaya belajar. Nah, tapi untuk gaya belajar itu juga bisa kita terapkan kalau prosesnya misalkan praktek itu project. Tentunya project itu bisa dengan gaya belajar. Misalkan silakan anak-anak kalian praktekkan ini. Silakan kalian setelah praktek membuat laporan. Nah, laporannya boleh bentuk video, boleh bentuk PowerPoint, boleh bentuk fotofolio. Kemudian boleh bentuk, kalau yang kinestetik bagaimana Bapak Ibu? Kan tadi kalau yang sukanya mendengarkan berarti dengan rekaman. Kalau yang sukanya video audio visual dengan video. Nah, kalau yang kinestetik dengan apa kira-kira? Gerakan. Iya, dengan gerakan. Jadi
anak yang kinestetik itu silakan membuat laporan dengan berlari-lari boleh, berjalan-jalan boleh kayak gitu. Itu teorinya. Ya. Nah, Misalnya bahasa Inggris berarti dengan ngomong. ya dengan ngomong itu berbicara. Tapi anak itu kita silakan karena dia gayanya memang kinestetik, nggak mau kinestetik itu istilahnya nggak bisa diam, nggak mau diam gitu loh. Jadi anaknya itu gerak terus gitu. Nah itu juga ya kita fasilitasi seperti itu yang dimaksud pembelajaran diferensiasi. Nah kemudian selain gaya belajar itu ada minat Bapak Ibu. Nah minat kita misalkan sebelum pembelajaran kita melakukan asesmen awal yang seperti disampaikan Bu Eri tadi ya. Asesmen awal yaitu asesmen kalau dulu namanya diagnostik. Sekarang sudah berganti nama ya Bapak Ibu. Dengan peraturan terbaru namanya adalah asesmen awal. Bukan lagi diagnostik gitu. Ya. Nah, asesmen awal ini kita misalkan bisa dengan cara kita tanya, kita voting atau bisa dengan Google Form. Misalkan siapa anak-anak kalian suka apa? Misalkan suka pembelajaran yang pakai PowerPoint atau pembelajaran yang pakai konten. Nah, itu bisa di voting. Nah, itu suara terbanyak itu nanti bisa dengan itu. Atau yang satunya adalah dengan profil pelajar atau profil siswa nih, profil pelajar Pancasila. Jadi profil siswanya itu bagaimana? Itu bisa untuk menentukan cara kita akan mengajar. Nah, kita lanjutkan di geser ke bawah Mbak ini. Nah ini Bapak Ibu untuk fase tadi sudah disampaikan oleh Pak Suramanto ya, untuk fase A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 fase C kelas 5 6, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10 dan fase F adalah kelas 11 dan 12. Nah ini untuk capaian pembelajarannya juga berbeda. Nah ini geser ke bawah aja Mbak Yani. Nah ini untuk PAUD, kita tidak punya PAUD ya. Kita dimulai dari SD. Nah Bapak Ibu di pedoman penilaian ini sudah ada seperti kesetaraan, berjenjang kesetaraan. Nah di sini penilaiannya itu ada dari semua jenjang ada. Jadi satu di situ Bapak Ibu. Jadi pendidikan sekarang itu antara PKBM formal, non formal, PAUD, TK itu adalah satu naungan atau dalam satu pedoman. Jadi satu pintu Bapak Ibu. Nah ini untuk pada pendidikan kesetaraan, penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu memperhatikan alokasi waktu didasarkan pada SKK. Nah SKK sudah disampaikan oleh Pak Rahmanto. Lanjut. Nah ini untuk usia anak, lanjut aja. Lanjut. Oke, nah Bapak Ibu untuk capaian pembelajaran nanti bisa di-download ya di akun belajar Edu. Nah untuk menyusun tujuan pembelajaran karena ini workshop jadi tidak praktek nih Bapak Ibu. Nanti kalau bintek kita praktek. Sebentar. Ini kalau mau saya buat PPT banyak banget soalnya. Kalau yang di kuantum sudah pernah dapat ya untuk materi ini ya, yang menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu kalau sudah menyusun pembelajaran, tujuan pembelajaran, nah nanti bagaimana cara mengurutkannya? Nah Bapak Ibu bisa pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi nanti misalkan fase D kelas 7 sampai kelas 9 mata pelajaran IPA. Nah sudah diperoleh capaian pembelajarannya, sudah di copy paste di situ. Kemudian kita sudah membuat tujuan pembelajaran. Nah dari tujuan pembelajaran yang banyak sekali itu bisa kita urutkan. Kita mau membelajarkan ke siswa itu yang mana dulu. Nah caranya yaitu bisa dengan pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contohnya yaitu memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris terlebih dahulu sebelum mengajarkan teori objek geometris. Kemudian
Bisa juga dengan pengurutan deduktif. Nah, deduktif ini mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database. Kemudian yang ketiga, mengurutkan dari mudah ke yang lebih sulit. Dan yang keempat yaitu pengurutan hierarki. Nah, contoh hierarki ini contohnya yaitu peserta didik perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Di sini ada guru matematika Bapak Ibu? Ada? Guru SD, guru kelas? Pak Tris. Oke. Ya, kalau mengajarkan matematika itu pernah nggak mengajarkan perkalian dulu baru penjumlahan? Atau selalu penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian? Pipolondo. Ya, Pipolondo ya. Ya, jadi karena itu lebih mudah dari penjumlahan dulu ya Bapak Ibu. Ya, saya juga sudah mengalami itu. Ternyata mengajarkan penjumlahan itu lebih mudah. Jadi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, baru pembagian. Ya, saya sudah mengalami sendiri ke anak saya yang usia 5 tahun itu. Ternyata penjumlahan dia lebih cepat nangkep kalau yang daripada pengurangan, pembagian atau yang lainnya. Gitu. Nah, ini namanya adalah pengurutan secara apa Bapak Ibu tadi? Hierarki. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengurutan prosedural. Nah, kalau prosedural ini ada hubungannya dengan langkah-langkah nih Bapak Ibu. Contohnya kalau dalam pembelajaran IPA itu ada yang namanya yang menulis karya tulis. Nah, menulis karya tulis itu ada urutannya, harus sesuai prosedural ya. Nanti tidak menulis karya tulis kok yang terakhir kesimpulan itu nanti juga enggak sesuai gitu ya. Nah, jadi ini kita mengurutkan tujuan pembelajaran itu juga kita lihat kontennya, kita lihat materinya, bisa tidak ditukar-tukar kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah scaffolding, yaitu mengurutkan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Lanjut Mbak Edi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ya? Oke, kalau tidak, ini tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke ya, EPP kan sudah ya. Ini Bapak Ibu kita langsung ke tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya mana ini? Ini contoh-contoh asesmen ya Bapak Ibu. Contoh-contoh asesmen. Nah, ini contoh lembar observasi. Nah, ini contoh lembar observasi untuk peserta didik. Nah, di sini fase ini kelas 10, jumlah peserta 20. Nah, ini di sini KKTP. Nah, Bapak Ibu tadi kalau setelah membuat alur tujuan pembelajaran, kita membuat yang namanya adalah KKTP. KKTP itu apa Bapak Ibu? Ya, kalau dulu namanya dulu namanya KKM. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang namanya KKN, namanya adalah KKTP. Nah, KKTP ini berbeda dengan KKN. Kalau KKN itu kita menentukannya pada semua mapel sama tidak Bapak Ibu? Bisa sama tidak? Sekolah bisa tidak menentukan satu sekolahan itu KKN Bahasa Indonesia itu adalah 75. Nah, kalau dalam kurikulum 2013 kita menentukan KKN tahun ajaran 2004-2005 adalah 75, misalkan seperti itu, ya. Apakah KKTP juga bisa seperti itu? Tidak. Ya, karena KKTP itu ditentukan oleh mapel masing-masing dengan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Karena kita menentukan KKTP itu tidak bisa disamakan dalam satu tahun Bapak Ibu. Jadi setiap materi itu KKTP-nya berbeda. Misalkan pada materi penjumlahan KKTP-nya 50, pada materi aljabar KKTP-nya 40, pada materi bahasa Indonesia yang tentang tes deskripsi KKTP-nya
80. Nah itu asalnya dari mana gitu. Nah nanti ada langkah-langkahnya gitu untuk cara menentukan KKTP. Nah ini adalah contoh KKTP yang KKTP-nya berbunyi menjelaskan pengertian eksponen dan bilangan eksponen. Nah bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini adalah format KKTP. Jadi KKTP itu ada nama peserta didik, kemudian nanti dicentang-centang Bapak Ibu. Jadi dicentang-centang. Misalkan siswa A itu sudah bisa menjelaskan pengertian eksponen apa belum? Nah, misalkan sudah bisa, jadi bisa dicentang yang 4. Misalkan setengah, bisa? Ya, gitu. Nah, ini untuk rubriknya seperti ini. KKTP ya. Misalkan anak itu peserta didik tidak dapat menjelaskan pengertian eksponen dan bahkan tidak paham. Berarti centangnya di nomor 1. Kalau peserta didik dapat menjelaskan pengertian, centangnya nomor 2. Jadi KKTP itu Bapak Ibu penilaiannya adalah berdasarkan apa? Iya, lembar deskripsi. Coba saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah bikin seperti ini siapa? Ya, yang di formal bikin tidak. Nah, Bapak Ibu kita sebagai guru di kurikulum Merdeka itu kita wajib punya yang namanya adalah KKTP. Karena apa? Kita menentukan KKTP itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita nggak buat KKTP terus kita bisa ngasih standar nilai anak ini dikatakan tuntas kalau nilainya 60 dari mana? Dari mana? Dikira-kira ya. Nah, coba nanti sekali-sekali Bapak Ibu mencoba mempraktekkan membuat KKTP ya. Jadi nanti silakan misalkan materi tentang matematika tadi ya, penjumlahan dan pengurangan, silakan membuat tujuan pembelajarannya. Nah, misalkan tujuannya pembelajarannya ada 3, berarti nanti tadi grafiknya ada 3, 1, 2, 3 kolomnya. Nah, kemudian dikasih keterangan misalkan kriteria 1 itu siswa bisa apa, kriteria 2 siswa bisa apa, 3 bisa apa, 4 bisa apa. Nah, nanti dicentang-centang. Nah, nanti kalau ada siswa kok yang centangan itu nomor 1 semua, berarti perlu revisi tidak? Perlu. Tapi kalau nanti centangannya di nomor 3 atau 4, tidak, karena sudah cakap ya, sudah cakap jadi tidak. Tapi kalau baru berkembang itu adalah perlu remedi. Nah, untuk kita menentukan siswa itu remedi atau tidak, itu kita melihat dari KKTP. KTP. Jadi kita suruh berkata-kata Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang adalah ketindaklanjut ya. Ini. Nah, ini tadi contoh KKTP. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan contoh format rapot ya. Karena kita punyanya fase A ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk rapot di fase A ini formal ini yang paket mana? Yang bawah kayaknya jenjang SMP. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh format laporan hasil belajar untuk rapor paket A, yaitu ada nama, peserta didik, NISN, sekolah, alamat, kemudian ada kelas, fase, semester, dan tahun pelajaran. Nah, untuk pada paket A, nah ini mungkin monggo Bapak Ibu pondok bisa diperhatikan untuk mata pelajaran di paket A itu kelompok mata pelajaran umum yaitu pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, seni budaya. Nah, bahasa Inggris tidak wajib ya. Kemudian muatan lokal. Nah, Bapak Ibu, monggo nanti untuk raport itu ada mapel ini semua ya. Karena banyak siswa kita itu yang melanjutkan di sekolah formal. Nah, nanti kalau
kalau kita tidak memberikan nilai atau pelajaran sesuai dengan yang diminta dalam kurikulum merdeka, nanti kasihan siswa kita akan kalau mendaftar di sekolah formal itu ada pengurangan nilai. Jadi misalkan mendaftar ke Jawa Tengah, nah nanti kok tidak ada nilai seni budaya, tidak ada nilai PJOK, nah nanti kan kosong di sana nilainya. Jadi monggo dikasih nilai ini. Kemudian untuk muatan pemberdayaan. Nah, kalau di formal itu namanya project nih Pak tadi ya. Nah, kalau di kejar paket itu pemberdayaan dan keterampilan. Maka Bapak Ibu, pemberdayaan dan keterampilan itu juga wajib dikeluarkan nilainya ya. Karena di sini muatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, jadi mapel pemberdayaan dan keterampilan itu juga diwajibkan. Karena selama ini kebetulan saya yang biasanya mengoyak-oyak Bapak Ibu untuk store nilai itu ya. Biasanya di pondok itu nggak ada pelajaran pemberdayaan dan keterampilan gitu ya. Nah, tapi saya menyampaikan untuk pemberdayaan ini itu tidak harus pembelajaran yang tatap muka guys Bapak Ibu. Jadi bisa project. Jadi proyek yang dilakukan di pondok itu apa? Misalkan tentang robotik itu juga bisa masuk di pemberdayaan dan keterampilan, atau tentang bercocok tanam, atau tentang batik, atau tentang misalkan menjahit atau memasak. Nah, itu silakan itu anak diambil nilainya untuk memasukkan nilai pemberdayaan dan juga keterampilan. Nah, itu tadi untuk rapor paket A. SDLB ini luar biasa ya, sekolah luar biasa. Nah, untuk yang jenjang SMA sama nih, hampir sama dengan yang formal. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan materi banyak-banyak. Kita mau sampai jam berapa ini? Mau sampai jam berapa Bu? Jam 4. Mau sampai jam 14. Baik Bapak Ibu, karena ini saya belum sampai gongnya loh, sebentar ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sekarang kita sudah memasuki bulan apa Bapak Ibu? Bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu untuk mulai tahun ini gimana Bu untuk PTS-nya sudah tidak ini kan kurikulum kan tidak harus PTS. Ulangan saja ya, tapi nanti adanya pas semesteran gitu. Belum dikasih. Bapak Ibu, terutama yang mitra kami mohon kerjasamanya untuk selalu update informasi yang kita sampaikan terkait dengan penyetoran nilai semesteran, nilai semesteran. Monggo itu lebih ditertibkan lagi ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu belum store nilai itu kami kesulitan juga untuk mencetak rapor. Nah, ini khusus untuk yang lembaga siswa yang tidak ikut pembelajaran di PKBM. Nah, di sini ada beberapa pondok. Mohon nanti pokoknya setiap Desember sama bulan Juni itu adalah penerimaan rapor. Jadi silakan untuk bersiap-siap kalau bulan November itu paling tidak sudah menyiapkan nilai rapor ya, nilai rapor dari nilai harian, ulangan harian, kemudian pokoknya tes-tes yang dilakukan di pondok itu apa saja gitu. Karena mungkin punya metode sendiri ya untuk cara tesnya bagaimana gitu. Nah, untuk nanti biasanya penerimaan rapor bulan Desember itu adalah sekitar tanggal 22 Desember. Jadi mohon nanti awal Desember itu nilai itu sudah masuk ke kami. Biasanya kami akan nge-share link gitu ya. Nah, harapannya apa Bapak Ibu? Kalau nilai rapor itu dari pondok masing-masing, kan pondok itu kan yang mengajar ya, yang mengajar. Jadi juga yang mengeluarkan nilai. Kalau misalkan kami lembaga PKBM yang mengeluarkan nilai, kira-kira gimana? Setuju tidak? Tidak tahu kemana.
Nah, kita nanti coba mengarang indah, dan mengarang indah itu belum tentu sesuai dengan kemampuan anak. Tetapi kalau Bapak Ibu pembimbing pondok yang setiap hari mendampingi anak-anak belajar, saya yakin pasti punya penilaian, punya rekapan nilai. Nah, maka harapan kami nilai itu masuk ke kami itu secara tertib. Nah, Bapak Ibu, kalau nilai semesteran atau nilai rapotan itu sudah tertib, insya Allah nanti saat anak-anak akan melanjutkan sekolah itu tidak akan kesulitan. Jadi tidak akan kesulitan. Jadi nanti kami saat diminta rapot pun kami juga dengan mudah bisa langsung memberikan kayak gitu, guys. Tapi kalau belum menyetorkan nilai ke kami juga bingung kayak gitu. Jadi monggo kerjasamanya untuk membuat nilai. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang disiapkan saat kita membuat nilai? Nah, Bapak Ibu, ini adalah raport yang kita pakai selama ini di kurikulum Merdeka. Kita menggunakan raport ini ya Bapak Ibu, yaitu penilaian hasil belajar intrakurikuler kurikulum Merdeka. Nah, yang di dalamnya dari sini ya, data sekolah. Nah, Bapak Ibu, nah ini nanti ada data sekolah. Mungkin ada pondok yang mau membuat sendiri ya, nanti formatnya seperti ini. Jadi nanti ada nama lembaga, NPSN, kemudian ini sudah saya isi alamat, kemudian nama wali kelas itu bisa diganti-ganti nanti, bisa diketikkan di situ kelas berapa, bisa diklik Mbak Eni, yang ngatur. Nah, diklik nama kelasnya itu, enggak di dalamnya data siswa. Nah, diklik kelasnya, kelas. Itu kan ada pilihannya. Coba. Nah, itu anak panahnya. Nah, di situ sudah ada anak panahnya. Diklik anak panahnya, bukan dia kecil. Nah, Bapak Ibu, di situ sudah ada pilihan kelasnya, nggih. Dari atas, Mbak ini itu dari kelas 1 ke bisa. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 12. Jadi ini berlaku untuk paket A, paket B dan juga paket C. Nah, kemudian fasenya, diklik fase. Nah, fasenya ini juga tinggal memilih saja fase A, B, C, D, E atau F. Kemudian semester, nanti semester 1 atau 2 itu juga bisa diedit. Kemudian tahun ajaran dan juga tempat dan tanggal raport. Oke, next. Sekarang ke data siswa. Nah, yang berikutnya kita memasukkan data siswa, guys, Bapak Ibu. Nah, data siswa itu ada ISN, nama peserta didik. Nah, ini kalau mau dilengkapi, itu wali kelas nanti bisa dilengkapi. Dan mulai tahun ajaran ini saya akan selalu mengupdate data peserta didik melalui Google Drive ya. Jadi nanti monggo untuk pondok untuk ngecek oh siswa saya itu udah masuk semua apa belum. Karena untuk tahun-tahun ini ya, akhir-akhir ini kita memasukkan siswa ke Dapodik itu tidak semudah dulu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian intrakurikuler. Nah, Bapak Ibu, di intrakurikuler ini monggo dimasukkan mapel sesuai dengan jenjangnya. Kalau mapel paket A itu pelajarannya apa saja, paket B itu apa saja, paket C itu apa saja, diketikkan manual di sini. Lanjut. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, nanti kalau ada ekstranya dimasukkan di sini juga, nggih. Ekstranya dimasukkan, ekstra apa saja. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang saya selalu woro-woro, kami selalu woro-woro, monggo untuk setiap guru mata pelajaran, setiap mau rapotan itu silakan membuat tujuan pembelajaran secara singkat dari satu semester itu. Misalkan semester 1 itu silakan dirangkum tujuan pembelajaran yang akan dimasukkan ke dalam rapot. Nah, ini nanti kipernya satu-satu. Coba salah satu diklik, misalkan pendidikan agama Islam. Nah, diklik. Nah, nanti di situ ada beberapa poin. Nah, monggo kalau Bapak Ibu ada 7 tujuan, 5 tujuan dimasukkan di sini. Nah, ini karakternya bebas, mau panjang boleh, mau pendek boleh. Nah, itu caranya masukkan tujuan pembelajaran di raport. Kemudian selanjutnya adalah lingkup materi, itu nanti dimasukkan materi apa per mapelnya. Lanjut.
Lanjut. Ya, next boom. Penilaian ekstrakurikuler nanti jika ada ekstranya silakan bisa dimasukkan di situ nilainya. Kemudian lanjut asesmen. Nah, diklik salah satu mapel. Nah, Bapak Ibu silakan asesmen ini adalah berdasarkan tujuan pembelajaran. Misalkan si A itu TP1 sudah tercapai, TP2 belum, TP3 sudah. Nah, kalau yang sudah tercapai itu silakan diisikan angka 1. Kalau yang belum tercapai diisikan angka 0. Nah, itu caranya seperti itu. Lanjut. Kemudian asesmen sumatif. Nah, Bapak Ibu, di asesmen sumatif ini adalah nilai rapotnya. Nah, silakan Bapak Ibu, ini sebenarnya dimasukkannya sesuai dengan jumlah TP-nya ya. Kalau TP-nya 8 berarti nilainya di sini ada 8. Nanti nilai akhirnya adalah rata-rata. Rata-rata dari TP1, 2, 3, 4 itu tadi. Nah, ini hanya contoh. Nanti misalkan ada 7 TP ya, masukkan nilainya sejumlah 7 kali. Kalau Bapak Ibu melakukan penilaian 3 kali ya masukkan 3 kali di situ. Nah, nanti nilai akhirnya adalah rata-rata. Lagi. Nah, selanjutnya nilai akhir itu nanti udah otomatis terekam di situ nilai akhirnya. Lanjut. Nah, kemudian sekarang ke raport. Nah, Bapak Ibu ini adalah tampilan raportnya. Nah, jadi nanti sudah ada ininya, tampilannya, ada nilainya di bawah, bisa di bawah. Oh, itu sampul ya, yang nilai. Yang rapor. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, misalkan di sini ada nilainya, kemudian ada capaian kompetensi. Jadi yang tadi diisi 1 itu muncul di sini Bapak Ibu. Yang dicapai kompetensi ini. Tadi yang dicetak 1. Tapi kalau ya tadi yang dicetak 0 itu tidak muncul di sini. Gitu. Jadi di sini yang 1 nanti muncul yang di atas, yang 1 muncul di atas, yang diisi 0 itu muncul yang di bawah. Jadi yang atas itu sudah tercapai, yang bawah itu belum. Kayak gitu. Nah, ini adalah untuk tampilan raportnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kita nanti kalau pengisian nilai tidak kesulitan. Sudah ya? Ya. Muatan lokalnya itu bahasa Jawa nggak ada. Wajib itu sebenarnya kasihan juga anak-anak itu nggak bisa Jawa juga. Ya Bapak Ibu, untuk di daerah istimewa Yogyakarta, itu diwajibkan muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Jadi monggo yang belum ada bahasa Jawa bisa dites dengan bahasa sederhana aja nggak apa-apa. Maksudnya dengan bahasa tidak promo Inggris itu nggak apa-apa, mau alus kayak gitu. Atau sampai anak itu sampai mana lah, anak itu sampai mana dia itu bisa tahu bahasa Jawa. Misalkan bahasa Jawanya angka 1 itu berapa gitu loh Bu. Nah, misalkan kalau untuk SD anak SD kan katanya kan masih rendah gitu. Jadi monggo nanti mau menambahkan Pak Omar. Ibu pengasuh pondok khususnya ini pengalaman Yaumi itu juga ini binaan pantai usaha yang sudah berhasil. Yaumi sama Al-Bayan itu dulu 3 tahun ikut kita ujian di sini dan seterusnya belajar di sini. Ternyata Yaumi kesulitan muatan lokal yang dalam tanda petik ya, untuk GY bahasa Jawa wajib. Kemudian karena di ijazah harus ada bahasa Jawa, waktu itu saya menyampaikan kalau kita lihat ke kurikulumnya namanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, pasti di situ ada kata menulis, membaca, berbicara. Ya sudah, menulis bisa tuh, oh bisa cetrok. Ya, nah, sekarang berbicara bahasa Jawa aneh. Nah, berarti kita belajarkan berbicara. Kemudian kami udah kelas akhir, saya mengajar dari Ustaz sana, gini aja, buat teks pidato bahasa Jawa. Kemudian disampaikan dulu, nanti ujian yang sudah
pinter tanpa teks berarti nilainya bagus. Dan kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu loh. Karena apa di kurikulumnya kan berbicara, menulis, membaca untuk proiso ya membaca. Berbicara dia itu latih bicara itu ya. Jadi kita jangan kesulitan apalagi yang dari luar Jawa. Saya selaku orang formal dulu juga marah-marah sama guru bahasa Jawa. Terjadi Pak di kota Pak. Karena guru bahasa Jawanya ya aku gak ngerti. Masa guru bahasa Jawa ngasih nilai 29. Itu dari luar Jawa. Saya waktu itu kurikulum. Pak, tolong dites. Lihat kurikulumnya. Kurikulumnya kan berbicara, menulis, kemudian membaca. Menulis sudah bisa, udah menulis lah. Kemudian membaca bisa nggak? Walaupun nggak tahu artinya bisa membaca. Itu ya sudah kasih KKM, lulus itu loh bahasa Jawa kok sampai nilainya 29. Nah, ini pengalaman para pengasuh yang dari luar Jawa. Sudah saja. Sama-sama kan ujian kesulitan dari teks pidato. Nah, sing iso tanpa teks, waduh nilainya bagus. Atau tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Wah, enggak banget tuh. Itu aja, enggak usah pakai nulis huruf Jawa, kalau kita nulis Jawa lagi huruf Jawa itu ya kok ya. Termasuk bahasa Indonesia sampai enggak puisi sastra dan sebagainya, kalau tinggi bukan menciptakan sastrawan kita. Iya betul, coba. Makanya bahasa Inggris di SD kan dihilangkan karena bahasa Inggris lebih bagus dari bahasa Indonesia. SD pada hilang kan enggak mau lagi bahasa Inggris. Karena pada belajarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih jelek nilainya dari bahasa Inggris. Saya dapat libang guru bahasa Inggris dari SD melimpah ke SMP saya waktu itu. Dari SD tadinya. Itu ya. Untuk kegiatan yang di kampung belum ada mata lokalnya, kalau diadakan ya. Nah, karena didapat. Kemudian sama juga tolong kerjasamanya karena saya yang dituakan di sini untuk kepala sekolah formal betapa sulitnya untuk terutama yang kita menyampaikan ke luar terjadi waktu itu Mas Ustadz belum gabung ke Ujian Utama Mas kolab ya Ujian Utama pernah itu orang tua pada kesini ya itu saya undang Ustadz Selamat untuk menyelamatkan anak-anak daripada kita sekolahnya ditunda. Sekarang gini aja, sebelum izin keluar, merger, numpang ke PKP 3 tempat saya tidak harus silakan. Yang terdekat mana bisa ujian diri, sudah terakreditasi, akhirnya pada sini. Sulit ya, silakan belajar dan bisa jajan. Karena waktu itu membuat nilai sendiri mau pindah ke SMA formal di kota. Bawa ke dinas, saya ditinggal di juga ke dinas. Ya nggak laku dicari di ini nggak ada yang sama itu, memang nggak punya PSN. Oh ternyata Pak Omar ini ya. Akhirnya tolong Pak Omar kayak gini masyarakat. Ya karena kita basicnya nolong masyarakat, termasuk dinas juga alhamdulillah familiar untuk itu ya. Mungkin kalau bukan begitu ya dengan itu ada juga kepanggilan itu. Karena kalau masyarakat nggak puas, aku sana saya dipul. Pak Omar saya nggak jadi bagus ini. Ada namun biasa. Jadi saya pernah juga pertemuan Kabit, Kasih, saya undang pertemuan Pak. Ya, jadi forum itu karena apa? Mengenai masyarakat itu ya gitu-gitu. Mungkin itu ya, izin kantung ya, izin utama, izin kantung, izin utama ada saya jalan ya. Salah di ya wajib karena kita di DIY. Walaupun santrinya dari luar Jawa pun ya kan. Ya Yaumi coba kita ke Yaumi. Nanti kalau Ustaz Hari tanya saya itu, karena Ustaz Hari kesini. Ya sudah, itu ngantarnya gitu. Terima kasih. Ya belajar bahasa Jawa juga itu. Saya ingin satu lagi apa tadi penilaian yang dua tadi pemberdayaan dan itu jadi satu bisa boleh. Oh iya, baik. Untuk pemberdayaan dan keterampilan itu berbeda nih Bung ya. Pemberdayaan dan keterampilan ini ada begini yang bisa menjawab. Nah, yang namanya keterampilan berarti kan hubungannya dengan terampil nih Bu ini. Jadi keterampilan, jadi itu kayak prakarya gitu. Ada karyanya gitu. Jadi praktek membuat sesuatu gitu ya. Tapi kalau pemberdayaan itu bisa kita memanfaatkan kearifan lokal yang ada. Upaya ya. Misalkan kayak melestarikan tanaman dengan bercocok tanam, ya gitu kan ya, itu pemberdayaan ya.
Terus misalkan kita memelihara ikan gitu, nah itu kan juga pemberdayaan. Nah jadi kalau keterampilan itu lebih ke prakarya gitu, gitu ya, hasil karya. Karena ini kalau di formal itu namanya P5 Bu, project profil pelajar Pancasila. Kalau di pendidikan kesetaraan itu dimasukkan di pemberdayaan dan keterampilan. Dan ini juga wajib Bapak Ibu karena di ijazah, di ijazah itu kita juga memasukkan nilai ini. Nah kalau di rapot tidak ada nilai ini, nanti kita juga akan kesulitan, gitu. Itu nggih? Nggih. Nanti benar ya Bu ya. Saya pernah dapat juga pemberdayaan sangat sederhana. Kalau membuat peyek, terampil nggak peyek, keterampilan, tapi nggak bisa memasarkan, nggak bisa merencanakan hobi dan sebagainya. Kalau pemberdayaan sampai kayu darah itu sampai ke situ bisa merencanakan toko-toko musim murah di sana dan seterusnya sampai ke situ. Nah keterampilan, terampil kan nggak peyek itu ya entah dari mana bahannya terus. Mas Bapak Ibu lebih luas ke pemberdayaan pemahaman saya Bu. Gitu Bu, gitu ya. Betul ya? Bisa sampai memasarkan. Iya, kalau sutradara plus itu tidak hanya menggawe. Kalau keterampilan ya terampil ya, ya namanya keterampilan. Terampil tapi nggak bisa memasarkan. Seperti buat apa itu juga. Pemberdayaan. Iya, jadi memberdayakan yang ada. Tapi kan kearifan lokalnya itu ya. Iya, jadi kalau dari ikan yang mulai dari bibit ikannya gimana, airnya gimana, itu benar betul. Bukan makannya gimana, penpalingnya, kemudian dan seterusnya sampai yang menjual. Sehingga sangat luas daripada terapian. Terima kasih Pak Komar untuk tambahannya. Dan Bapak Ibu, di PKBM ini kita juga pasti selalu mengadakan keterampilan, ya. Nah nanti dalam waktu dekat kita juga akan ada keterampilan batik, ya kalau nggak salah, ya. Tapi untuk pelaksanaannya nanti, nah itu silahkan nanti yang diundang siswa kelas berapa itu mohon untuk dihadirkan. Kalau di pondok tidak ada keterampilan atau tidak ada pemberdayaan, nanti nilai diambil dari itu Bapak Ibu. Jadi saat anak di sini praktek seperti kemarin membuat batik, kemudian membuat roti, ada yang membuat yang kemarin paket A itu membuat itu apa permen atau kita outing kelas itu pernah juga outing kelas kita membuat gerabah atau apa itu, nah itu juga bisa dimasukkan ke nilai pemberdayaan ataupun keterampilan gitu. Jadi monggo nanti kalau di PKBM ini ada kegiatan yang hubungannya dengan praktek itu kalau diminta hadir ya mohon untuk hadir gitu. Karena itu nanti juga akan selalu dinilai sama Bu ya Bu ya selalu dinilai itu. Dan nanti juga biasanya untuk ujian akhir biasanya untuk kelas akhir nanti itu ada gitu. Akan kita undang ke sini semua, baik itu paket B maupun paket C dan juga paket A, kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah itu untuk terkait dengan raport. Untuk terkait dengan raport ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Insan utama sudah tertib kok start meetingnya. Ya. Karena tempat kita itu sebenarnya bisa untuk outbound menurut saya. Siswa apakah menurut saya juga perlu sekali, kayaknya belum pernah ya. Tentang tapi cukup di sini. Yang pokok itu siapa yang menangani bisa dari kita sendiri, misalnya Mbak Tun apakah bisa apa enggak. Kalau enggak berarti hiring itu menyewa orang dengan anggaran PKBM. Dan itu pertanyaan saya juga, apakah dari outbound juga bisa ada kaitannya dengan pelajaran, mata pelajaran apa yang bisa minimal untuk menambah, mendukung. Baik, ya mungkin kalau outbound itu bisa menunjukkan juga ya Bu ya, olahraga atau tergantung outboundnya apa dulu sih Bu Pak? Yang sifatnya permainan. Ya, sifatnya permainan itu kan outbound itu juga macam-macam ya, bisa dimasukkan dengan apa sains juga bisa, dengan P5 juga mungkin bisa, tergantung outboundnya yang akan dilakukan itu apa kayak gitu. Nah mungkin itu, terima kasih Pak Zain untuk tambahannya. Nih Bapak Ibu untuk terkait dengan penilaian, kalau untuk yang dari pondok saja hari ini ada yang hadir ibunya ya. Nah mohon diperhatikan ya untuk ketertiban kita melakukan penilaian ya. Monggo kita sama-sama bekerja sama, kita tertibkan penilaian
karena siswa kita membutuhkan nilai dari kita, dari lembaga, gitu ya. Kalau kita tidak mengeluarkan nilai juga kasihan anak-anak, karena anak-anak itu juga nanti biasanya lanjut ke formal, gitu ya. Terutama ada beberapa pondok saya tahun ini itu yang keluar di formal itu banyak banget loh Bapak Ibu. Paket A itu juga hampir 70% gitu melanjutkan di formal. Terus paket B itu juga hampir 80% lanjut ke formal, dan paket C, kalau paket C kan memang sudah selesai ya, kecuali yang akan kuliah. Nah, kewajiban kita apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tutor, kewajiban kita untuk memfasilitasi siswa-siswa kita wajib mengeluarkan rapor, ya, rapor setiap semester, kayak gitu. Jadi monggo kita setiap mulai akhir semester kita sebagai guru mata pelajaran, tutor mata pelajaran, siap-siap untuk merekap nilai, ya. Merekap nilai dari hasil mungkin ulangan harian atau asesmen atau nanti penilaian akhir semester, kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kemudian untuk penilaian ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin sudah selesai. Ya, oh masih ada, monggo. Apa namanya akses masuknya itu kan selama ini kita pakai rapor. Misalkan kalau misalkan orang tua itu santri, paling kita itu rapor dan contoh daftar yang itu misalkan bisa tidak, maksudnya itu kita tuh punya akses seperti itu, yang rapor itu. Jadi kita tinggal masuk sendiri nilai, nanti kalau misalkan ini kita printkan seperti itu. Ya, sebenarnya nanti kalau setelah habis semester itu bisa minta filenya Pak. Ya, jadi kita kan rapor itu kan sebelum dicetak itu kan buat seperti tadi ya Pak. Nah nanti kalau sudah selesai itu nanti monggo bisa copy filenya, tetapi untuk nanti tanda tangannya tetap ke Pak Komar. Ya, kalau misalkan pondok ingin mengeprint sendiri, monggo nanti untuk tanda tangannya datang ke Pak Komar, gitu ya Pak ya. Baik, saya tambahkan untuk memperlancar dan untuk memudahkan ke masyarakat. Biasanya pondok liburnya itu tidak sama dengan